Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan menceritakan tentang film klasik yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme yang berjudul Maximum Risk, yang diproduksi tahun 1996. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang mempunyai saudara kembar, tetapi dia tewas oleh mafia, dan untuk mengungkap semua tentang kematian saudaranya, dia berpura-pura menyamar menjadi saudaranya yang terbunuh, dan menyelidiki terbunuhnya kakak kembarnya tersebut. Dan untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Di daerah Prancis, awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang melarikan diri dari pengejaran yang dilakukan oleh beberapa orang mafia. Pemuda itu kita sebut saja Michael, yang belum diketahui penyebab mereka mengejarnya. Dan tiba-tiba dia mengalami kecelakaan fatal hingga merenggut jiwanya. Selanjutnya, terlihat suasana pemakaman dari seorang anggota polisi yang dihadiri beberapa anggota polisi lainnya, termasuk di dalamnya seorang pria yang merupakan kembaran dari Michael. Kita sebut saja Alain. Nampak sedang bersedih atas kehilangan rekan polisi lainnya. Tiba-tiba didatangi seorang anggota polisi lainnya, kita sebut saja Sebastian, dipersingkat kita sebut saja Besti, yang mengajaknya untuk melihat sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya sekarang. Who is he? I thought it was you. Yaitu mayat dari Michael yang membuatnya kaget karena mayat tersebut sangatlah mirip dengan wajahnya. Besti menceritakan tentang kejadian yang dialaminya lewat beberapa saksi yang melihat. These matches are from the Hotel Chèvre d'Or. Dan karena rasa penasaran dan ketertarikannya akan kasus tersebut, dia pun mencoba menanganinya. Meskipun rekannya melarangnya dikarenakan dia masih menangani kasus lain. Tetapi karena persamaan wajah mereka, sehingga membuat Alain penasaran dan mencoba berkunjung ke tempat yang diberikan rekan polisi lainnya, yaitu bukti dari kantong Michael mengarah ke Hotel Chèvre d'Or. Dan mereka menuju ke sana. Setibanya di sana, mereka disambut oleh seorang wanita dan beberapa polisi yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Dan di situ Alain berpura-pura memperkenalkan diri sebagai Michael yang belum metong. Dan oleh kecerdasan mereka, mereka menuju ke kamar bilik dari mendiang Michael. Sepintas wanita tersebut memberikan sebuah kertas pesan dari Alex Bohemia untuk segera menghubunginya. Tetapi karena dia bukan Michael, dia belum mengetahui siapa Alex dan keterlibatan akan kasus tersebut. Selanjutnya ke kamar Michael, di mana mereka mencari bukti baru dengan membongkar semua isi dalam kamarnya dan menemukan identitas dari Michael yang ternyata berisi paspor dan yang paling mengherankan yaitu KTP, di mana mereka berdua lahir pada waktu bersamaan. Yang selanjutnya, Alain langsung mengunjungi ibunya untuk mengetahui kebenaran bahwa dia mempunyai saudara kembar yang sekarang sudah meninggal. Dan menurut ibunya, memang benar dia mempunyai saudara kembar. Tetapi karena ibunya tidak mempunyai biaya pada saat itu, dan atas dorongan dari seorang pengacara yaitu Etienne Denis, dia menyerahkan saudara kembar Alain yaitu Michael kepada orang yang belum diketahui, dan untuk menyelidiki, dia harus mengunjungi orang tersebut. Karena pasti orang tersebut mengetahui siapa yang mengadopsi Michael, dan tidak menginginkan mereka berdua untuk bertemu. Karena sebenarnya, Michael kembali ke Prancis hanya untuk mencari Alain dan ibunya. Selanjutnya, dia mengajak Besti untuk mengunjungi pengacara yang dimaksud ibunya. Di perjalanan, menggunakan lift, sempat melihat seorang pria yang mencurigakan. Dan ketika mereka tiba di tempat dari sang pengacara, tiba-tiba terjadi ledakan, dan karena tidak ada orang lain yang berada di ruangan tersebut, mereka langsung menyimpulkan orang yang berada di lift tadilah yang menjadi dalangnya. Besti langsung mengejar pria misterius tersebut, sedangkan Alain mencoba masuk untuk menyelamatkan sang pengacara. Yang ternyata, sekretaris sang pengacara sedang disekap yang langsung memberikan makalah berisi beberapa data anak yang diadopsi dan memintanya untuk melindunginya. Dan pada saat mereka ingin keluar dari ruangan, ternyata orang misterius tadi kembali ke ruangan dan langsung terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Meskipun orang tersebut kelihatan garang dan tangguh, tetapi Alain mampu mengalahkannya dan mendorongnya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh api.
Selanjutnya, setelah kejadian pembakaran, ternyata dari pihak kepolisian tidak menemukan berkas tubuh dari pria misterius yang dihajar Alain. Dan tidak ada bukti apapun yang bisa membantu mereka memecahkan kasus tersebut. Yang membuat Alain lebih bersemangat dan ingin mengambil tiket bukti kasus milik Mikhail untuk menuju ke Amerika. Oh, you're a cop. That's evidence. You think... Awalnya, Besti tidak menyetujui, tetapi setelah Alain menceritakan kisah sedihnya 30 tahun lalu, melalui pengorbanan saudara kembarnya itu, yang seharusnya mereka masih berada di Prancis, tetapi karena masalah finansial, membuat mereka terpisah. Membuat rekannya Besti menyetujui permintaannya untuk pergi ke Amerika, dan terbanglah dia ke sana. Di Amerika, dia diantar oleh seorang supir taksi yang mengarahkannya ke suatu pemukiman penduduk berkulit hitam, di mana dia sempat diganggu beberapa pemuda yang langsung mendapatkan pertolongan dari seorang kakek, kita sebut saja Martin. And maybe you can... Get the hell out from my building, you little shit! Dan yang menceritakan tentang kisah adiknya Mikhail setelah Alain menceritakan tentang hal buruk yang terjadi kepadanya. Di mana ternyata, menurut rumor yang terdengar, dia bersama keluarganya kembali ke Rusia karena terjadi permasalahan dengan mafia yang menguasai satu daerah, yaitu Little Odessa. Dan dia pun ingin mengetahui tentang siapa Alex Bohemia. Yang ternyata, Alex Bohemia bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah klub malam yang berlokasi di daerah Little Odessa bernama Bohemia. Selanjutnya, dia pun menuju ke tempat yang dimaksud, di mana dia langsung dijemput oleh seorang gadis pramusaji klub malam tersebut, kita sebut saja Alex, yang langsung mencipoknya dan mengantarnya ke tempat sunyi untuk menghindari anggota geng, yang langsung memberikan kunci kamarnya dan menyuruhnya pergi sembari memberikan cipokan yang membuatnya heran tetapi menikmati cipokan tersebut. Di luar, dia dihadang oleh beberapa orang yang nampaknya anggota mafia yang botak namanya Yuri, memaksanya untuk bertemu Ivan, tetapi menggunakan kekerasan yang membuatnya harus memberikan pelajaran yang berharga untuk mereka. Dan selanjutnya, dia menuju ke hotel diantar sopir taksi yang di scene sebelumnya menjemputnya. Di lokasi berbeda, yaitu di klub malam tempat Alex kerja, terlihat Ivan Zazokov yang merupakan orang yang berpengaruh di tempat tersebut, sekaligus pemilik tempat tersebut, datang mengunjungi Yuri dan langsung menyiksanya atas kegagalan Yuri menjemput Mikhail, yang sebenarnya Elaine. Tetapi ketika tiba-tiba Alex masuk untuk memberikan minuman enak buat Ivan, Yuri langsung melemparkan cerita bahwasannya Mikhail hanya bercerita dengan Alex saja pada scene sebelumnya. Dan untuk membela diri, Alex menyangkanya yang menurutnya dia tidak berbicara banyak dengan Mikhail, tetapi hanya mengatakan bahwa dia menerima telepon dari seseorang saja tanpa membicarakan hal di luar dari itu. Get back to work. Selanjutnya terlihat, Alain yang sedang beristirahat didatangi Alex dan langsung mencipoknya yang membuat Alain heran tetapi menikmati. Karena menurut Alex, dia Mikhail yang sudah lama tidak dijumpainya. Dan ketika Alain melihat Alex yang sudah siap tempur dengannya, dengan membuka bajunya, dia pun melarangnya dan langsung mengatakan bahwa dia bukan Mikhail. Not Mikhail. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu yang ketika mereka melihat dari lubang pintu kamarnya, Ivan dan anak buahnya masuk ke kamar yang salah untuk mencarinya. Tetapi ketika mereka tidak menemukan di kamar lain tersebut, mereka kembali ke resepsionis untuk menanyakan pasti. Yang ketika resepsionis mengarahkan ke kamar yang tepat, ternyata Alain dan Alex sudah keluar dan melarikan diri. Tetapi dapat dilihat dan dikejar oleh Ivan. Terjadi pengejaran hingga tembakan dari anak buah Ivan, tetapi mereka bisa lolos dibantu oleh sopir taksi di awal scene tadi. Hingga tak disangka sopir tersebut tertembak. Setelah selamat dari pengejaran, mereka mencoba mengunjungi kafe untuk berbincang sekaligus membahas tentang kebaikan dari Mikhail. Walaupun penuh dengan beban, dia tidak membawa beban itu dengan orang di sekitarnya. Take me to his place. I want to get to know him. Alain memintanya untuk berkunjung ke rumahnya, tetapi Alex menolak dan memarahinya karena tempat tersebut sekarang pastinya sudah berbahaya. Hey. Dan karena Alex sadar dia tidak bisa kemana-mana tanpa perlindungan orang lain, dia mengajak Alain untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Karena lokasi mereka segera akan ditemukan oleh gembong mafia, dan mereka mencoba mengunjungi rumah Mikhail. Alright, I'll bring you to your brother's home. Di lokasi berbeda, yaitu di kantor polisi,
Ternyata, polisi sudah mengetahui tentang semua kekacauan yang terjadi antara Alain dan mafia Rusia karena mereka sudah mengetahui Michael mempunyai saudara kembar dan ingin mencarinya sebelum tersebar ke media sosial yang bisa mengakibatkan kekacauan seluruh kota. Dia mengutus 2 orang agen yang botak kita panggil saja Pelman dan yang gendut kita panggil saja Lomes. Di lokasi berbeda, yaitu dekat rumah dari Michael, terlihat Alex yang sedang berjalan melakukan pengalihan dari seseorang yang sedang mengawasi rumah Michael. Tiba-tiba, Hey, Alex! What are you doing? Alain menyandranya dan membawanya masuk. Tetapi karena dia melakukan perlawanan, Alain segera melumpuhkannya dan membuatnya pingsan. Yang ketika mereka memeriksa, terlihat rumah yang berantakan dan sempat Alain melihat tubuh utuh dari Alex yang sedang mengganti pakaian. Namun selanjutnya, mereka menemukan beberapa lembar dokumen mengenai Alain. Yang ternyata, Michael sudah mengetahui tentang Alain dan mencarinya hingga membuatnya terbunuh di scene awal tadi. Hingga terdengar ketukan pintu suara Yuri, yang ketika Alain membukanya, dia langsung menghajarnya habis-habisan. Di lokasi lain, terlihat bos dari segala mafia, kita sebut saja Dimitri, yang didatangi oleh Ivan, di mana Ivan menceritakan tentang kehadiran Michael, dan karena Michael anak emas dari Dimitri, dia memerintahkan Ivan untuk membawanya secara halus. Tetapi karena Michael tangguh, Ivan ingin membawanya dengan paksa dengan caranya, dan mungkin saja Dimitri benci akan pengkhianatan Michael, dia mengizinkan Ivan untuk melakukan apapun untuk menangkapnya. Bring him to me. Selanjutnya, terlihat Alex dan Alain pergi bersembunyi di tempat yang sering dikunjungi Michael. Di malam yang dingin, terjadi perbincangan mengenai Michael yang ternyata Michael sudah menjadi incaran dari FBI untuk menjadi mata-mata sekaligus informan dari kegiatan ilegal yang dilakukan mafia Rusia. Tetapi karena jaringan mafia sangatlah besar, mereka bisa mengetahui rencana FBI tersebut dan mendahului mereka untuk langsung menghabisi Michael. Keesokan harinya, terlihat mereka yang sedang tertidur berduaan didatangi 2 anggota FBI tadi, yaitu Pelman dan Lomis, yang mengetahui tentang Alain kembaran dari Michael. Dan dengan basa-basi, mereka mengajaknya untuk pergi ke bank di daerah Nice dan mengambil suatu barang dalam berangkas yang dia simpan berupa daftar semua anggota mafia Rusia yang menurut polisi tersebut, Michael sudah bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kejahatan mafia Rusia tersebut. Tetapi karena menurut mereka Michael sudah tercium bau pengkhianatan, mafia Rusia menghabisinya. Tetapi, karena Alain anggota polisi juga, dia menyadari kebohongan dari kedua polisi tersebut. Dia pun mencoba berbasa-basi dan bernegosiasi dan dia menghajar mereka setelah melihat gelagatnya yang mencurigakan. Di perjalanan, Alex yang merasa heran akan tindakan Alain, di mana Alain langsung menceritakan tentang gelagat polisi yang mengetahui tentang kematian Michael dan berencana mencari barang simpanan Michael. Sebaliknya, sebenarnya pihak mafia tidak mengetahui tentang kematian Michael karena alasan dari scene sebelumnya di mana sewaktu kedatangan dari Alain yang berpura-pura sebagai Michael, respon dari pihak mafia tidak heran akan kedatangannya karena mereka menganggap Michael belum mati. Dan bukti titik terang jelas FBI terlibat dalam kematian dari Michael. Dan mereka pun menuju ke Kirov, bos mafia. Where are you going? To see Kirov. Ketika tiba, dia meminta Yuri mengantarnya ke tempat Kirov yang sedang menikmati pemandian air panas bersama Ivan yang langsung ditodongkan pistol. I came to talk to Kirov. Kirov langsung mengetahui bahwasannya dia bukan Michael. If your brother, where is Mikhail? Karena sejak tiba dia tidak kenal dengan Kirov. Karena kalau memang dia anak emas Kirov, pasti sudah terjadi pertemuan yang membahagiakan. Dia pun diajak Kirov untuk berbincang, tetapi Ivan diusir. I just want to Get out! Di luar, karena Ivan cemburu dengan perlakuan perbedaan dari Kirov, dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka. Need a favor. Dan di dalam, sementara perbincangan antara Kirov dan Alain, tiba-tiba masuk anak buah Ivan lalu menyerang Kirov. Dan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Membuat keadaan kacau. Ivan pun ikut masuk dan menembak Kirov dan beberapa anak buahnya. Sementara pertarungan, Ivan datang dan menembaki Alain, tetapi meleset, membuatnya lari hingga terjebak di rel kereta api dan jatuh ditangkap polisi. Did you
Di lokasi berbeda, terlihat Ivan yang mengunjungi rekannya dan memang sudah ketebak, yaitu kedua anggota FBI tadi. Mereka bekerja sama, berencana mengeluarkan Alain dari sel dan memanfaatkannya untuk pergi ke Bank Nice untuk mengambil barang yang disimpan Mikkel, yaitu daftar gembong mafia dan uang yang banyak. He understands what happens if he's not a good boy in Nice, right? You have visitors. Selanjutnya, di sel kantor polisi, Alain mendapat kunjungan dua polisi korup dengan menyandra Alex, mengeluarkannya untuk pergi menuju ke Bank Nice. Selanjutnya, di kamar penginapan, dalam waktu beberapa jam menuju ke Bank Nice, mereka beristirahat dan terlihat Alain yang masuk ke kamar mandi diikuti Alex. So what's the plan? Dan karena mereka belum mempunyai rencana pelarian, karena sudah sama-sama giang, terjadilah persilatan bercocok tanam di antara mereka. Di pagi hari, terlihat mereka menuju ke bank. Ternyata, Ivan menawan rekan polisi di scene awal tadi, yaitu Besti, untuk memastikan Alain tidak membuat masalah. Dan masuklah mereka ke dalam dan Alain memperkenalkan diri sebagai Mikkel. Sedangkan Loomis, Alex, dan Perlman tidak diizinkan untuk masuk di dalam tempat berangkas. Sorry, only Monsieur Suvorov. Terlihat untuk mendapatkan barang dari Mikkel, dia diminta memberikan informasi mengenai Mikkel. Yang untung saja dia mengetahui semua informasi yang diberikan Mikkel. Karena ternyata Mikkel sudah mengetahui akan apa yang akan menimpanya. Makanya memberikan rekaman suara wasiat itu kepada orang yang akan menemukan barang tersebut, tidak lain yaitu kakaknya sendiri. Only you could access this box. Dia pun meminta rokok kepada manajer bank, entah apa yang direncanakannya, yang ternyata juga untuk menjadikan pengalihan kebakaran setelah dia menaruh rokok tersebut di sensor panas kebakaran. Setelah dia melihat kejadian pembunuhan manajer yang dia suruh untuk membawa bukti ke kedutaan, dan terjadi pertarungan di antara Alain dan anak buah Ivan. Sementara di luar terjadi kekacauan karena sensor alarm yang berbunyi. Pengunjung diminta untuk keluar. Alain mampu mengalahkan anak buah Ivan, dan pada saat mereka akan melarikan diri, tiba-tiba polisi menghadang mereka atas perintah Alain. Dan musuh pun masih mencoba untuk lari dengan menembaki beberapa polisi. Tetapi karena Alain juara dan ahli dalam menembak, dia menembak sopir anak buah Ivan. Dan langsung mengincar kedua ban mobil membuat mobil terbalik. Dan dia langsung menolong Sebastian yang sedang berjuang untuk keluar melalui pertarungan dengan Ivan. Dan ledakan terjadi setelah mereka mampu keluar. Selanjutnya, dia mengejar Perlman dan Loomis yang menawan Alex. Ketika dia diarahkan untuk menuju ke jalan lain, tiba-tiba dia ditabrak Loomis dan dia pun mengambil mobil di samping untuk mengejarnya. Terjadi aksi pengejaran serta ledakan hingga terjadi kecelakaan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan babi. Karena kehebatan Alain, dia bisa menembak babi dan melukai Loomis. Dan karena Perlman masih menawan Alex, dia mencoba bernegosiasi untuk memberikan uang yang dimiliki Alain. Dan dia langsung menyerang Perlman. Dan terjadi pertarungan di antara mereka hingga Alain mampu menghindar dan menembaknya hingga tewas. Musuh pun kalah. Di akhir film, terlihat Sebastian yang mengunjungi Alain untuk menceritakan tentang penangkapan terbesar dalam sejarah mafia oleh kepolisian Amerika, sembari memberi selamat atas uang yang dihibahkan oleh Mikkel kepadanya. Dan Alex pun muncul dengan maksud ingin menjumpai ibunya dari Alain untuk meneruskan hubungan mereka ke jenjang berikutnya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, berhentilah berharap pada YouTube, karena meskipun sudah berusaha sekuat tenaga membuat video, tapi YouTube belum merekomendasikan video Anda. Berharaplah pada sang pencipta, karena itu jelas dan pasti. Akhir kata, Pakatuan Epakalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.